Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan ucapan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun Ketua Tim Penggerak PKK Desa yang baru saja dilantik. Semoga dengan dilantiknya ibu-ibu sebagai penggerak untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK bisa menambah semangat baru bagi bapak-bapaknya di dalam membantu program-program pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan desa. Segera susun program-program yang sudah ada acuannya di dalam 10 program pokok PKK. Jangan putus asa, selalu belajar bagaimana memahami 10 program pokok PKK. Karena PKK sudah memiliki program-program yang sudah jelas, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat lingkup yang paling kecil yaitu Dasawisma. Sekarang ini, mumpung baru awal tahun, segera susun di trimester pertama apa yang akan dilakukan oleh PKK Kecamatan maupun PKK Desa untuk melaksanakan 10 program pokok PKK. Kemudian di trimester keduanya apa, trimester 3, dan seterusnya. Sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan PKK Kabupaten supaya nanti bisa terus-menerus untuk dapat dilaksanakan. Dan selalu koordinasi apabila ada hambatan ataupun kendala yang dihadapi di lapangan. Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten siap untuk selalu membimbing dan memberikan arahan kepada pengurus tim penggerak PKK kecamatan maupun desa yang membutuhkan, apalagi sekarang sudah mudah. Sekarang tidak perlu bertemu, melalui WA saja sudah bisa. Dan harapan saya kepada Bapak Kades juga memberikan support dan juga dukungan untuk anggaran kepada PKK yang ada di desanya. Karena menurut Perpres nomor 99 tahun 2017 yang menjadi landasan hukum bagi pergerakan daripada 10 program pokok PKK, itu juga supaya PKK didukung oleh anggaran yang ada di pemerintahannya. Dan setiap program pemerintah yang dijalankan untuk selalu bisa melibatkan PKK. Pun hari ini, pelatihan kader pangan ditujukan adalah untuk memberikan pemahaman dan juga membantu program pemerintah di dalam penanganan stunting. Kita tahu Indonesia menempati urutan ketiga di Asia Tenggara dalam hal stunting. Dan yang paling bikin sedih kita, kemarin ada kunjungan dari PJ Gubernur Jambi bahwa Kabupaten Tebo termasuk nomor 2 tertinggi untuk stunting di Provinsi Jambi ini. Dan itu didominasi datanya dari Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang. Nah, artinya apa? Ini tugas berat bagi kita semua. Baik itu Kades, PKK, dan juga bidan desa tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Rimbo Ulu ini. Salah satu bentuk kontribusi kita pada hari ini kita laksanakan pelatihan kader pangan adalah untuk membantu program pemerintah di dalam penanganan stunting. Apa itu stunting? Kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh anak selama 1000 masa kehidupan. Dan itu dimulai dari masa kehamilan dan setelahnya. Jadi dihitung 1000 hari kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak. Sehingga dia mengalami keterlambatan di dalam perkembangannya. Sehingga dia lebih pendek dibandingkan usia sewajarnya. Jadi tinggi badannya itu perkembangan badannya tidak sesuai standar yang sejenis kelamin ya.
Jadi tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki ya disamakan dengan jenis kelamin laki-laki. Dan itu terlihat ketika anak di usia 2 tahun. Nah, untuk itu harapan saya juga di sini gerakan sayang ibu yang dulu pernah kita lombakan dan juga digembar-gemborkan tetap dilaksanakan, tetap aktifkan untuk gerakan sayang ibu GSI-nya. Desa siaganya juga demikian. Sehingga antara pemerintah dan PKK bisa bahu-membahu bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. 10 program pokok PKK mencakup semua bidang. Harapan saya juga PKK betul-betul memahami, bukan hanya seremonial saja, bukan hanya dipahami artinya saja, tetapi pelaksanaan di lapangannya. Mulai dari Pokja 1, 2 sampai dengan Pokja 4. Saya yakin kader-kader yang lama memahami betul. Dan di antara kader-kader juga ada kader posyandu, ada kader lansia, yang mana menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan 10 program pokok PKK, khususnya di dalam penanganan stunting. Karena di posyandu inilah awal daripada memberikan penyuluhan kepada ibu, penimbangan balita, dan lain sebagainya. Sehingga di situ diukur anak ini stunting atau tidak. Dan bukan berarti anak pendek itu dikatakan stunting, bukan semuanya Bapak Ibu. Tetapi ada ciri tersendiri. Anak dikatakan stunting, dia lebih kurus, udah kecil, kurus, kemudian lebih mudah terserang penyakit, kemudian lambat berbicara, dan kecerdasannya juga kalah dibandingkan dengan anak seusianya. Sehingga ketika dia memasuki usia prasekolah, dia akan mengalami kesulitan di dalam menerima pelajaran yang ada di sekolah. Jadi hal-hal ini karena generasi penerus adalah generasi yang nantinya akan menggantikan kita semua. Untuk itu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi juga menekankan bahwa dalam setahun, karena tingkat angka stunting yang ada di Indonesia masih 14% sampai dengan 2024, artinya setiap tahun kita dituntut untuk bisa menurunkan angka stunting ini di angka 2,5%. Dan ini adalah kerja berat kita, bagaimana supaya ibu-ibu yang ada di setiap keluarga, terutama ibu-ibu muda yang memiliki remaja, putri yang akan melangsungkan pernikahan, memahami apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah hamil nantinya. Harus bisa memikirkan bahwa asupan gizi bagi calon bayinya, juga bagi ibunya sendiri itu penting. Karena sekali lagi dikatakan bahwa stunting adalah kurangnya asupan gizi. Dan pemerintah juga tidak kurang program, tidak bosan-bosannya selalu membantu kepada masyarakat yang barangkali tidak mampu diberikan MPASI dan lain sebagainya. Hari ini pun saya berkunjung ke Kecamatan Rimbo Ulu ini, selain membuka pelatihan kader PKK, pelatihan kader pangan, juga nantinya berkunjung ke Puskesmas untuk menyerap aspirasi dan juga memberikan bantuan kepada bidan-bidan desa, MPASI, baik itu untuk ibu hamil maupun balita. Harapannya adalah membantu pemerintah di dalam penanganan stunting tadi. Dan untuk isi gizinya pun hari ini saya serahkan nanti kepada Bapak Kades masing-masing. Sekarang sudah di drop di kecamatan ya, Bu Sekcam ya. Sembako bagi warga yang tidak mampu, Pak Kades, saya serahkan ke Bapak Kades untuk nantinya bisa disalurkan kepada yang berhak. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selain program stunting yang menjadi konsentrasi daripada pemerintah kita saat ini di bidang kesehatan adalah untuk penanganan pandemi COVID-19, yang mana kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID ini berakhir. Pelaksanaan program vaksinasi
sudah dilaksanakan di awal Januari kemarin dan diperkirakan sampai dengan bulan November 2022. Artinya 15 bulan dari awal pelaksanaan. Nah, di tahap kedua dan tahap ketiga nanti, tahap kedua di daerah yang zona merah sudah dilaksanakan untuk masyarakat, terutama pedagang pasar yang sering kali bertemu dengan komunitas, bertemu dengan masyarakat lainnya, sehingga pelayan publik itu pun juga diutamakan. Namun, menurut hasil survei, setelah dilaksanakannya program vaksinasi yang didahului pertama kali oleh Presiden kita dan dilanjutkan oleh kepala-kepala daerah seluruh Indonesia beserta pejabat publik yang ada dan juga pelayan publik, masih ada masyarakat kita yang belum mau untuk divaksinasi di angka 41%. Artinya masih sekitar 40% masyarakat kita yang belum mau untuk divaksin. Padahal efikasi, keamanan dan juga mutu sudah terjamin amannya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya vaksin, tidak perlu tersulut dengan adanya video hoax, berita hoax yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa vaksinasi ini akan membunuh masyarakat Indonesia. Itu tidak benar. Karena saya sendiri juga alhamdulillah sudah divaksin dan saya merasakan juga tidak ada efek samping apa-apa, seperti biasa saja. Ini adalah bentuk kontribusi kita, ikhtiar kita bersama, melindungi diri kita, melindungi keluarga dan juga melindungi negara. Supaya kalau masyarakat sudah imun tubuhnya semuanya sudah ada, sudah terbentuk, maka niscaya pandemi COVID-19 akan berlalu dari negara kita. Untuk itu, kader-kader PKK yang ada di sini, harapan saya juga menjadi corong, menjadi ujung tombak untuk bisa mensosialisasikan dan mensukseskan program vaksinasi ini, agar bisa berjalan dengan baik dan tentunya memberi contoh nantinya kalau sudah ada jadwalnya untuk masyarakat, kader-kader PKK yang terlebih dahulu divaksinasi. Siap ya ibu-ibu ya? Insya Allah ya Bu ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan kader pangan saya nyatakan resmi dibuka. Ikuti dengan baik karena ilmu ini kalau kuliah itu 4 tahun Bapak Ibu. Tetapi ini dalam waktu hitungan jam, maka manfaatkan waktu yang beberapa jam ini untuk menimba ilmu yang sebaik-baiknya supaya nanti bisa ditularkan kepada kader yang lain yang belum memiliki kesempatan hadir di ruangan ini. Nanti ibu-ibu akan diberikan pemahaman bagaimana memilih bahan makan yang baik, yang aman, yang tidak mengandung borak, yang tidak mengandung formalin, yang tidak mengandung pewarna yang bisa merusak kesehatan kita, yang bisa mengakibatkan kanker yang ada di dalam tubuh kita. Jadi semua nanti akan diajarkan pun dengan menghitung bagaimana menyajikan makanan, menu makanan sesuai dengan usia dan aktivitas masing-masing keluarga. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan kader pangan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.